Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah, yang saya hormati Bapak dan Ibu guru pembimbing, dan yang saya cintai teman-teman semuanya. Pertama-tama marilah kita dengan senantiasa panjatkan rasa syukur atas kehadirat Allah yang telah memberikan berkat, rahmat, serta pertolongannya kepada kita semua. Masih diberi umur untuk bisa berkumpul di sini dalam rangka kali ini, di mana saya akan berpidato tentang pendidikan. Pendidikan sendiri merupakan salah satu cara dari sekian banyak cara yang bisa kita tempuh demi tercapainya Indonesia yang lebih maju dan lebih baik. Pendidikan merupakan salah satu proses yang dimana berjalan sangat panjang. Pendidikan tidak dapat dipaksakan dan tidak dapat dipercepat. Pendidikan harus berjalan dengan alami dan memang membutuhkan waktu yang lama. Pendidikan sendiri mampu memunculkan ide-ide atau gagasan-gagasan yang bisa memberikan pemikiran bagi kita mengenai cara hidup baru. Bagaimana dengan pendidikan kita bisa memikirkan sesuatu yang sebelumnya sama sekali tidak terlintas dalam benak pikiran kita. Dalam hal fisik sendiri, bangsa Indonesia merupakan sebuah bangsa yang merdeka dan bebas dari penjajahan. Namun, tahukah teman-teman dan Bapak Ibu guru semua bahwa bangsa kita ini memang masih dijajah dalam segi pendidikan. Tingkat kebodohan dan putus sekolah yang masih tinggi di Indonesia seakan-akan menunjukkan bahwa kita memang belum serius membina pendidikan di negeri ini. Teman-teman perlu tahu, di negara lain mereka bisa membuat mobil, membuat sepeda motor, membuat TV canggih, membuat roket, membuat pesawat, membuat handphone, dan barang elektronika lainnya. Mengapa kita tidak bisa seperti mereka? Jawabannya terletak pada pendidikan di negeri ini. Ibaratnya, sebodoh-bodohnya manusia, jika dia tekun belajar dan giat mencoba, maka lambat laun dia akan mahir pula. Jangan mengatakan orang luar negeri itu pintar. Mereka hanya tekun dan rajin berusaha. Dan satu lagi, mereka tidak malas dalam urusan belajar dan mereka sangat berdisiplin. Jika kita bisa tekun dan rajin berusaha, meskipun sebenarnya kita bodoh, lama-kelamaan kita akan pintar dengan sendirinya. Orang luar negeri rajin membaca. Apa yang kita lakukan? Mereka berjuang keras untuk hidup. Di luar negeri sana, seorang pengemis bisa menjadi orang kaya di Indonesia. Bukankah seharusnya kita malu? Tentu. Sekali lagi, pendidikan merupakan jalan yang sangat menentukan bagi masa depan bangsa ini. Pendidikan sarana penunjang kehidupan bangsa yang lebih baik. Harus secara benar dan sungguh-sungguh dalam mendidik peserta didiknya. Untuk bisa mewujudkan pendidikan Indonesia yang lebih baik, memanglah bukan sesuatu pekerjaan yang mudah. Harus diimbangi dengan dana dan kerja keras dari semua unsur dalam pendidikan. Pendidikan juga harus dilengkapi dengan pelajaran sopan santun, karakter dalam masyarakat. Jadi dengan pendidikan jangan hanya menjadikan peserta didik pintar, namun juga bisa membuat peserta didik menjadi sopan santun, taat terhadap agama, hormat terhadap guru, dan mengasihi kedua orang tua. Pendidikan di Indonesia memang harus dirombak. Kita membutuhkan pendidikan karakter. Teman-teman semua tahu bahwa para koruptor pencuri uang rakyat di luar sana merupakan orang-orang pintar.
mereka bisa korup karena memiliki jabatan tertentu. Jabatan itu memperoleh dengan jalan pendidikan yang tinggi. Untuk itu, kita membutuhkan lebih dari sekedar manusia yang pintar. Dengan pendidikan, kita membutuhkan manusia yang pintar dan memiliki karakter yang baik. Untuk masa depan, saya berharap supaya pendidikan karakter di sekolah-sekolah terus ditingkatkan. Kita, bangsa yang beradab, jangan cemari bangsa kita hanya karena ingin mempertahankan segelintir manusia yang tidak bertanggung jawab. Orang pintar akan berpikir 2 kali sebelum suatu kata keluar dari mulutnya. Semoga dengan pendidikan yang saat ini sedang gencar diutamakan di Indonesia, mampu membawa bangsa ini ke tingkat dunia. Semoga mampu membawa bangsa ini menjadi bangsa yang besar dan disegani di kancah dunia. Siapa yang bangga jika bangsa ini maju dan besar? Tentunya kita sendiri. Mulailah dari diri teman-teman sendiri. Berdisiplinlah untuk menyambut bangsa kita maju. Sekian pidato yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga membawa manfaat bagi kita semua, terutama bagi saya sendiri. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.